Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Suendar, Magister Administrasi Publik, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang berbahagia. Izinkanlah saya Menar Sodik, Bidaswara Ahli Muda pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk memaparkan rencana pembelajaran pada agenda 1 pelatihan kepemimpinan pengawas. Nama pelatihan yang akan kita laksanakan adalah pelatihan kepemimpinan pengawas, di mana pada mata pelatihan ini ada 4 agenda, agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4, dan saya diminta untuk mengampu pada agenda pertama atau agenda 1, di mana agenda 1 ini akan membahas tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Alokasi waktu yang diperuntukkan untuk agenda 3 ini sebanyak 33 jam pelajaran yang terbagi dalam 3 kategori, 7 jam pelajaran untuk self learning, 14 jam pelajaran untuk distance learning, dan 12 jam pelajaran untuk klasikal. Pada agenda 1 ini akan membahas tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara, di mana agenda ini untuk membekali peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan kepemimpinan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti agenda ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai bela negara di dalam kepemimpinannya dalam mengendalikan pelayanan publik di lingkungan kerjanya masing-masing. Indikator hasil belajarnya, setelah mengikuti agenda ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan substansi, etika, dan integritas kepemimpinan, menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, menganalisis nilai-nilai dasar dan keteladanan bela negara, menjelaskan tujuan, visi, dan misi negara keterkaitan dengan Pancasila, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, menganalisis penerapan etika jabatan pemerintah, menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan. Bapak pengampu serta hadirin peserta sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses asinkronus dan sinkronus serta klasikal. Pada proses asinkronus yang terdiri dari 14 JP atau 630 menit, di mana nanti fasilitator meminta peserta untuk membaca modul, kemudian melihat bayan tayang, dan serta menonton video pembelajaran. Terus kemudian nanti di sini juga akan ada penjelasan tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh via WhatsApp atau forum belajar mandiri, kemudian memberikan motivasi kepada peserta untuk memberikan tugas serta memeriksa tugas mandiri yang diberikan. Kemudian pada sesi sinkronus ini terdiri dari 2 sinkronus. Sinkronus 1 yang akan dilaksanakan pada hari ke-11, di mana fasilitator akan membuka kelas dengan mengucapkan salam untuk membangun hubungan dengan peserta dengan menanyakan kabar, hobi, dan yang lainnya. Kemudian nanti fasilitator akan melakukan overview agenda 1, melakukan diskusi dengan topik bahasan tugas esai yang telah dikerjakan pada sesi self learning, terus kemudian menjelaskan esensi Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Selanjutnya, nanti fasilitator akan menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh individu dan juga tugas oleh kelompok. Di mana nanti tugas individu, fasilitator akan coba untuk memberikan tugas terkait dengan bagaimana peserta diminta untuk mengerjakan tugas mengidentifikasi isu atau permasalahan yang terkait dengan implementasi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme dalam peningkatan kinerja di unit kerjanya masing-masing. Sedangkan untuk tugas kelompok, nanti fasilitator mencoba untuk memberikan tugas kepada peserta melakukan analisis tentang role model kepemimpinan yang telah mampu mencerminkan sikap Pancasila dan bela negara di dalam kepemimpinannya.
Kemudian pada sinkronus kedua atau hari ke-12, fasilitator mencoba untuk membuka sesi dengan menyampaikan salam dan kemudian coba fasilitator untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan cara bermain game sebagai bentuk pembelajaran fun learning. Kemudian nanti fasilitator akan melakukan diskusi terkait dengan tugas individu yang sudah diberikan pada sesi sinkronus 1. Kemudian melakukan diskusi terkait dengan tugas kelompok yang diberikan pada sinkronus ke-1 juga. Fasilitator akan memberikan umpan balik atau penguatan atau pendalaman materi yang sesuai dengan kebutuhan dari hasil pemaparan baik tugas individu maupun tugas kelompok. Terakhir, fasilitator akan memaparkan atau memutarkan video pendek tentang kondisi Indonesia saat ini terkait dengan hasil ini. Hal ini ditujukan agar para peserta tergerak, terbangkit, terbakar sikap nasionalismenya. Kemudian, Bapak Ibu fasilitator serta hadirin yang berbahagia, pada sesi klasikal atau pertemuan langsung dengan para peserta, nanti fasilitator akan membuka kelas dengan salam dan sedikit permainan singkat terkait dengan pentingnya berkolaborasi antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lainnya. Hal ini sebagai bentuk pentingnya berkolaborasi dalam kepemimpinan. Pada sesi penyajian, nanti fasilitator akan menjelaskan agenda yang akan dilaksanakan selama beberapa waktu ke depan, mulai dari pagi sampai sore hari. Fasilitator memutar video tentang zaman penjajahan, di mana nanti peserta diminta untuk memikirkan serta mengambil kesimpulan dari video yang diputarkan. Kemudian fasilitator menceritakan sejarah terbentuknya Pancasila. Selanjutnya fasilitator melakukan brainstorming kepada peserta tentang pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan kesetiaan terhadap Pancasila di dalam unit kerjanya masing-masing. Kemudian nanti di sini selanjutnya fasilitator meminta peserta atau membagi peserta ke dalam beberapa kelompok, di mana nanti peserta diminta untuk memaparkan terkait dengan konflik-konflik kepentingan yang pernah terjadi di unit masing-masing. Karena ini peserta terdiri dari beberapa latar belakang, insya Allah peserta akan berbagi pengalaman di unit kerja masing-masing. Sebelum peserta memaparkan hasil diskusi kelompoknya, fasilitator akan melakukan energizer, di mana ini tujuan untuk peregangan dan menghilangkan rasa lelah dan penat sebelum peserta melakukan presentasinya. Selanjutnya, nanti fasilitator meminta setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya dan kemudian juga ditanggapi oleh kelompok yang lain. Terakhir, sebelum sesi penutupan, meminta peserta untuk membuat sebuah tulisan. Contohnya di sini terkait dengan peranan ASN dalam pemilu tahun 2024 yang dikaitkan dengan integritas pelayan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Ini sudah hanya contoh, nanti bisa dicarikan model tugas tulisan yang lain terkait dengan tema yang tentunya berhubungan dengan ASN. Di sesi ketiga atau sesi penutup, fasilitator bersama-sama dengan peserta melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 1 hari ini. Agar lebih enak, nanti di sesi akhir, fasilitator akan mengajak peserta untuk mengevaluasi daya serap peserta melalui kuisnya melalui kuisis ataupun kuis-kuis yang lain. Terakhir, setelah kuis selesai, evaluasi selesai dilakukan, kemudian fasilitator menutup, tapi sebelum penutupan melakukan apresiasi terhadap peserta terkait dengan keaktifan peserta selama kurang lebih 1 hari ini, atau bisa jadi ditarik ke belakang mulai dari self learningnya, kemudian proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus, serta kemudian di sesi klasikal ini. Jadi apresiasinya bisa menyeluruh begitu. Kemudian terakhir menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Baik, itu saja yang bisa kami berikan dalam proses rencana pembelajaran yang akan kita bawakan di sesi agenda 1 di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih banyak, Pak
Bapak pengampu, dan serta rekan-rekan peserta yang lainnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.